Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karpal Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance Dari Filipina lagi nih, yang berjudul Kinsenas Katapusan tahun 2022 cuy. film baru nih, cuk. Apa ini Filipina terus nih filmnya nih? Film yang berdurasi tayang 1 jam 27 menit ini rilis pada tanggal 4 Februari tahun 2022 dan disutradarai oleh GB San Pedro, dibintangi oleh Ayana Misola, Jeneliti, Jamila Obispo, dan Bamba lucu Dede gemes, yaitu Dede Madeline Red cuy. Nih gue kasih nih yang muda-muda dulu, cuk, buat kalian, cuk. Let's go dah. Let's go, cuk. Udah, cuk. Berkisah tentang seorang bapak-bapak yang mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan istri dan anak perempuannya. Sampai pada suatu hari, teman sang anak malah lancang menggoda dirinya saat berkunjung ke rumah, yang membuat bapak-bapak ini galau pengen selingkuh apa mau setia. Apakah yang akan terjadi kepada rumah tangga bapak-bapak ini dan yang cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian nih, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Langsung aja dah kita. Udah, cuk. Hei. Aduh nih, terlalu banyak nih. Hei. Udah, cuk. Di awal film kita akan diperlihatkan Dede gemes lagi belajar digangguin sama mas-mas jaga warnet, yang dibantu Dede gemes lainnya nyuruh semua diam. Dede gemes badan pendekan bernama Ana, dan mbak-mbak tinggian dikit bernama Beth. Beth dan Ana diceritakan baru saja akrab berteman pada hari itu, karena Beth ini adalah siswa pindahan baru yang baru sebulan pindah di sekolahnya mereka. Berhubung minggu depan ayahnya akan berulang tahun, Ana pun bilang kalau ia ingin mengundang Beth ke acara ulang tahun ayahnya, karena mereka berdua hari itu sudah resmi menjadi teman. Di rumah, saat makan malam bersama, Ana pun meminta izin kepada orang tuanya kalau ia ingin membawa Beth temannya hadir ke acara ulang tahun ayahnya. Bapak-bapak bibir-bibir biru bernama Conrado dan mbak-mbak sang istri mudaan dikit bernama Melba. Saat lagi pada asik ngobrol, bapak-bapak bibir-bibir biru malah mendapat kiriman pesan berupa foto enak-enak yang membuat Pak Konrad gugup, nutup laptop, langsung ngajakin istrinya cangkul gergaji. Aduh nih, foto siapa tuh, curiga gua. Besoknya, saat sudah beres meeting di kantor dengan para karyawannya, Pak Konrad pun memanggil salah satu stafnya yang bernama Karen masuk ke ruangannya buat dimarah-marahin karena Karen inilah yang ngirim foto nggak pakai busana tak punya dia tadi malam. Aduh nih. Yang dimana ternyata diceritakan bapak bibir-bibir biru pernah cangkul gergaji dengan stafnya itu saat malam-malam pada minum udah sepi, karyawan yang lain udah pada pulang. Di hari-hari berikutnya, saat Pak Konrad lembur untuk ngerjain kerjaannya, ia malah dikejutkan oleh Karen yang sembunyi di balik meja, yang pengen ngajakin bapak bibir biru ngomongin hubungannya mereka. Mbak Karen pengen ngajakin berhubungan serius tapi diam-diam aja, sedangkan Pak Konrad pengen udahan karena takut ketahuan istrinya. Nur aja pantun nih gua nih. Berhubung sang suami ini gak pulang-pulang padahal udah mau hampir tengah malam, Mbak Melba pun bergegas pergi nyusul suaminya ke kantor untuk ngecek kali aja bapak-bapak bibir biru di kantor ngelakuin yang aneh-aneh. Beruntungnya Mbak Karen udah beres selesai digarap saat sang istri udah sampai dikit aja lagi hampir mergokin. Ketika hari H ulang tahun sudah tiba, Beth temannya Ana pun diceritakan beneran datang dan dikenalin sama bapak-bapak bibir-bibir biru baju celana biru. Anehnya, baru aja kenal, baru aja datang, Mbak Bocil malah berani pegang-pegang sembunyi, yang membuat bapak bibir-bibir biru salah tingkah pikiran traveling. Besoknya, saat berada di ruangan kantornya, bibir biru malah mendapat pesan teks dari Beth teman anaknya yang udah mulai berani manja-manja kirim-kirim emotium. Saat percakapan makin lama makin memanas, Mbak Bocil pun berhasil ngebikin bapak bibir biru kaget tersontak
Karena nih bocil udah mulai berani kirim-kirim foto aneh-aneh. Mbak Bocil pun semakin hari semakin lancang. Dari ngirim foto sampai berani video call joget-joget seksi. Berhubung Bapak Bibir Biru juga suka ngeladenin, Mbak Bocil pun tiap hari ngirim foto, ngirim video. Sampai-sampai nggak bolos belajar bilang ke toilet pengen beraksi. Karena udah capek dengkul kering tiap hari dapat kiriman video lihat sendiri capek sendiri. Mbak Bocil pun bilang kalau ia sekarang ada di rumah Bapak Bibir Biru. Karena pengen ketemu langsung, pengen ngobrol-ngobrol langsung. Saat tengah malam yang lain udah pada tidur, Bapak Bibir Biru pun kaget ketika melihat Mbak Bocil masih di sana. Yang ternyata Mbak Bocil ini bilang kalau ia akan menginap. Berhubung Bapak Bibir Biru panik kalau nih bocah bisa aja ngelaporin sama anak istrinya, ia pun bilang kalau ia mau minta maaf dan pengen nyudahin hubungan gak jelas itu sama Mbak Bocil. Mbak Bocil yang gak mau nyerah pengen ngedapetin Bapak Bibir Biru. Ia pun bilang kalau Mbak Bocil punya rekaman Bapak Bibir Biru lagi solo karir. Dan ngancam ngasih tahu anak-anaknya kalau Bapak Bibir Biru gak mau diajakin ke hotel. Berhubung udah kesudut gak tahu mau melakukan apa, Pak Konrad pun terpaksa berbohong ke istri kalau ia harus rapat di luar kota. Dan bilang kalau ia bakal gak pulang ke rumah beberapa hari. Terlanjur udah kesel sama Mbak Bocil yang ngancam keadaan rumah tangganya, Bapak Bibir Biru pun menerima tantangan dan berniat akan bermain keras kalau udah ketemu. Saat waktu dan tempat sudah dipersilakan, Bapak Bibir Biru pun lantas mengganas karena nih bocil berani banget nantangin macan. Setelah perkelahian di kebun binatang sudah berakhir, Bapak Bibir Biru pun lagi-lagi dibikin panik saat Mbak Bocil ngirim pesan kalau ia lagi sama anak dan bilang kalau Bibir Biru nggak datang ke hotel, Mbak Bocil bakal ngasih tahu anak hubungannya mereka. Langsung saja Bibir Biru berubah menjadi bibir ungu, lantas bergegas ke hotel bilang ada alasan meeting dan pergi ninggalin istrinya di gereja terus nyuruh langsung pulang. Saat sudah sampai di hotel yang dijanjikan, Bibir Biru pun kaget tersontak karena Mbak Bocil ngajakin Carla temennya satu lagi buat bantuin bertempur 2 lawan 1 versus Bibir Biru. Dan filmnya pun berakhir tragis dengan kematian Bapak Bibir Biru dan Carla temannya sendiri yang dibunuh Betsy Mbak Bocil yang ternyata adalah orang yang gak waras. Cuy. Aduh nih. Udah cu. Segini aja ya. Udah cu. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie ya, kalian langsung aja search nonton film Kinsenas Katapusan tahun 2022 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantepnya ada pesan moral lagi ya. Janganlah bermain dengan api kalau nggak mau terbakar api. Dan sayangi keluarga karena yang membuat hidup pria menjadi utuh adalah keluarga. Cuy. Dah. Itu aja ya, mantap. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua. Yang ketiga juga ada, kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bahas film seru yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Daemi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.